mencoba karena kami belum bisa mengambil kesempatan yang banyak di kampus itu. Saya sejak dulu membiasakan diri itu membeli buku yang baik. Saya prioritaskan karena alasan tadi metodologinya pasti lebih baik. Iya. Karena ada bimbingan. Kedua juga kontennya pasti, validitasnya tercapai. Karena hasil riset Pak ya. Oke, informasi yang kita dapatkan dari kolega-kolega Bapak dan para mahasiswa, adik-adik kelas Bapak waktu jadi mahasiswa, Bapak Ki Haji Samsudin ini dulu adalah seorang mahasiswa yang berprestasi. Dengan indikator kita tahu bahwa beliau peraih beasiswa Super Semar pada saat itu, dan sekaligus sebagai aktivis ya, mahasiswa berprestasi dan menjadi aktivis. Dan ini jarang-jarang saat ini. Jadi kalau yang biasanya mahasiswa aktivis itu lupa dengan akademiknya, atau kalau yang akademiknya bagus dia tidak punya peran sosial politik, sosial kemahasiswaan. Nah, menyeimbangkan antara peran akademik dan juga peran sosial aktivis sebagai aktivis pemuda ini bagaimana itu Pak? Ya, sebenarnya itu agak susah ya, tetapi harus kami lakukan karena kami hidup di dua sistem yang berbeda. Satu sisi saya adalah akademisi, terus sisi lain saya hidup di masyarakat yang membutuhkan kerja yang berbeda. Orang harus bermasyarakat, berkomunikasi, bergerak, begitu. Sementara di kampus kelihatan akademik. Nah, tentu ada caranya. Kami mencoba karena kami belum bisa mengambil kesempatan yang banyak di kampus itu. Saya sejak dulu membiasakan diri itu membeli buku yang baik. Ya, karena dulu ketika mahasiswa susah ya, bisa beli buku bisa terbatas. Nah, ketika kami hidup sudah mulai rezekinya cukup itu, saya senang membeli buku. Dan buku yang saya pilih itu ternyata dari pesan Mukti Ali, Menteri Agama saat itu, jadi guru besar kami di sini. Itu bacalah buku-buku hasil sebuah penelitian. Maka saya biasanya itu segera membeli buku apa disertasi, apa tesis yang diterbitkan, saya beli. Apa alasannya? Karena dengan membaca itu, aspek metodologisnya, aspek konten, kaitan validitas, pasti lebih baik daripada buku yang lain. Biasa ya. Itu saya biasakan, sehingga ada kabar tentang buku disertasi diterbitkan begitu terkait dengan ilmu-ilmu yang kami dalami, ilmu-ilmu keislaman, khususnya dalam bidang bahasa Arab, saya membeli itu. Saya prioritaskan karena alasan tadi metodologinya pasti lebih baik, karena ada bimbingan. Kedua juga kontennya pasti, validitasnya tercapai. Karena hasil riset Pak ya. Hasil riset. Memang harus sebagai mahasiswa, sebagai penerus generasi berikutnya harus menyeimbangkan antara peran sosial, aktivis kemahasiswaan waktu mahasiswa dan juga bidang akademik. Bagi mahasiswa-mahasiswa Bapak, kemarin sempat kita berkomunikasi, testimoni anak-anak mahasiswa kita adalah Bapak ini dalam mengajarkan itu disiplin sekali, kemudian semangat, tenang, dan berkarisma Pak. Jadi sebenarnya gimana itu? Bapak punya peran sosial politik yang luar biasa, prestasi akademik oke, juga penceramah, pendakwah Bapak ya, tapi bisa disiplin, kemudian bisa memotivasi dan apa yang dianggap sulit dipahami menjadi mudah. Itu gimana torikohnya Pak? Ya sebenarnya sederhana ya. Jadi kita kalau betul-betul mengajarkan apa yang kita kuasai menjadi baik. Saya tidak mau ditugaskan mengajarkan sesuatu yang tidak saya kuasai. Jadi meskipun ada uangnya gitu, tidak mau saya tidak mau. Dulu pamannya saya saat itu di eranya zaman P4 begitu, ada doktrinasi mengajarkan, saya nggak mau karena satu bukan bidang saya, kedua tidak saya senangi dan itu menurut saya adalah sesuatu yang memang tidak perlu saya ambil meskipun ada uangnya. Nah itu jadi saya fokus memilih bidang-bidang yang saya kuasai betul. Itu yang menjadikan ceramah atau kuliah saya itu menjadi menarik karena saya menguasai betul persoalan itu. Dan terus dikembangkan Pak ya? Seperti itu. Dan kami sebenarnya sudah biasa nulis sebenarnya. Saya itu menulis buku diterbitkan itu sejak 86. Sudah 86 itu saya sudah menulis buku meskipun itu buku terjemahan Al-Madhab At-Tarbawi Indal Ghazali. Buku itu pernah disebut oleh Profesor Mukti Ali dalam diskusi malam Sabtu. Ini ada buku bagus tentang pendidikan. Saya mendengar kata beliau pasti ini orang pintar ngomong begitu kan buku bagus. Saya cari, saya terjemahkan. Akhirnya saya terbitkan di LP Ma'arif saat itu. Di penerbitan di Bandung ya, PT Al Ma'arif Bandung seperti itu. 86 itu adalah awal saya menerbitkan sebuah buku karena
Saat itu masih agak langka orang biasa menuliskan buku atau diterbitkannya. Dari situlah kami bisa menulis beberapa terjemahan atau karya sesuai dengan bidang studi yang kami geluti. Oke Bapak, kemudian ini pesan dan untuk para mahasiswa, kolega dan pimpinan kita, kepada kita apa yang bisa dipesankan kepada kita, Bapak? Satu, ya intinya itu kita itu harus pandai berkomunikasi. Terus kedua, tetap belajar. Jangan dikira guru itu tahu segalanya. Itu bagi dosen-dosen saya ingatkan, tidak semua kita tahu. Mungkin mahasiswa kita jauh lebih tahu tentang hal itu. Tapi kelebihan kita adalah pengalaman. Bagaimana pengalaman itu mampu memanage hal-hal yang belum diketahui itu menjadi sesuatu yang diketahui bersama. Itu menjadi menarik karena murid merasa tidak diguruin, tapi murid diajak serta bagaimana untuk mencarikan kebenaran tadi. Terus belajar. Iya, jadi menurut saya seperti itu. Dan kedua, sebenarnya orang yang belajar terus itu sebenarnya siapa yang diuntungkan yang pertama? Dirinya. Dirinya. Maka kalau dalam konteks Imam Ghazali itu, ya manizdada ilman walam yazdan hudan lam yazdad minallahi illa bu'tan. Orang yang tambah ilmunya tapi tidak tambah baik, tidak tambah berkualitas, tidak tambah bermanfaat, tidak tambah bijak, tidak tambah arif, sebenarnya dia tambah jauh aja dari Tuhannya. Nah ini menurut saya celaka kalau itu yang terjadi. Nah itu kami hindari sedemikian rupa sehingga kami bisa berkomunikasi seperti itu di masyarakat. Sampai di masyarakat kami di Klaten ini betul-betul fenomenal. Ada sebuah kegiatan organisasi yang memiliki berbagai amal usaha yang notabene itu ada kerjasama orang-orang NU dan Muhammadiyah. Dan mungkin satu-satunya di Indonesia, Profesor Dr. Ma'ruf Amin, Wakil Presiden, pernah datang ke situ dan dia tanya, kok bisa? Gitu. Bisa Kiai. Nah, di sana ada namanya Yayasan Jamaah Haji Kabupaten Klaten. Itu sebuah yayasan yang dibentuk sebelum ada IPHI. Jadi sebelum Presiden Soeharto atau Kementerian Agama itu mendirikan IPHI, Ikatan Perjalanan Haji, kami sudah generasi ayah saya, mertua saya, tokoh-tokoh yang ada di sana itu sudah mendirikan Yayasan Jamaah Haji Klaten. Yang sekarang ini sudah memiliki 3 rumah sakit. Wah, 3 rumah sakit. 3 rumah sakit besar. Satu adalah rumah sakit tipe B dengan bednya itu 300 lebih. Yang kedua ada rumah sakit tipe C di Cawas sana. Terus yang baru saja kita operasional itu di Boyolali. Ada tanah 3 hektar di Boyolali kita bangun menjadi sebuah rumah sakit umum Islam. Di samping itu kita dirikan juga PT Radio Salma sebagai medianya. Dan kita juga bangun bisnis ekonominya adalah PT BPRS Al-Mabrur. Karyawannya dari seluruh amal usaha tadi tidak kurang sampai sekarang sudah 1.500 karyawan. Nah kami alhamdulillah generasi kedua itu bergabung di situ sebagai salah satu ketua yang mengelola itu bersama teman-teman karena generasi pendirinya sudah meninggal semua. Nah kami adalah salah satu di antara teman-teman yang ada di situ yang ikut mewarisi memanage tentang itu. Ini hal-hal yang menurut saya adalah manfaatnya kita dulu senang berorganisasi, senang bergaul, senang belajar, senang banyak teman punya jaringan. Itu menjadikan kita dimungkinkan meskipun di sini bidang studinya adalah bahasa Arab, tapi kita bisa masuk di wilayah-wilayah lain yang itu bisa memperkuat diri kita dan kualitas hidup kita. Itu disebabkan oleh karena kita mau belajar, terus belajar, mengembangkan diri dan menjadi manusia pembelajar. Betul. Dunia. Ya. Saudara, baru saja kita ikuti bersama podcast Pojok Tarbiyah. Berbagi dan menginspirasi bersama Bapak Kiai Haji Syamsuddin Asrofi. Banyak sekali yang bisa kita petik pelajaran dari beliau, terutama adalah semangatnya dan pesan beliau adalah kita harus terus belajar dan menjadi manusia pembelajar, perbaiki komunikasi, tingkatkan kemampuan dan tekunlah karena tidak ada sesuatu yang tidak bisa. Bahkan ada pernyataan bahwa kalau kita bisa memimpikannya, pasti kita bisa mewujudkannya. Ya. Terima kasih Pak Kiai Syamsuddin. Mudah-mudahan Pak Kiai Syamsuddin sehat selalu dan selalu mendapatkan kehidupan yang berkah bersama keluarga. Amin. Dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.